merupakan motor listrik. Merupakan motor listrik yang sempat viral di Gias tahun 2022. Merupakan motor buatan Indonesia. Ini adalah Alpha One. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami suka motor-motor listrik sudah mulai dikenal di Indonesia. Kami suka apabila Indonesia bebas polusi dengan menggunakan kendaraan listrik, berarti berpartisipasi dalam menghijaukan dunia, khususnya Jakarta. Perlu diketahui juga penyumbang polusi terbesar di Jakarta adalah sepeda motor, lalu diikuti dengan truk, kemudian baru mobil. Apabila ditotal, semua kendaraan menyumbang sebesar 47% polusi di udara Jakarta. Mengerikan sekali. Sebentar, 53% lagi apa ya? Oh, rokok mungkin. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah motor listrik lokal yang cukup affordable untuk dibeli. Dimensinya pas untuk ukuran orang Indonesia. Ya, seperti Honda PCX atau Yamaha NMAX. Dengan jarak tempuh yang lumayan jauh untuk sekali pengisian baterai. Dengan nama Alpha One. Ya, ini adalah motornya, Alpha One. One itu karena dia ini adalah motor pertamanya Alpha, jadi Alpha One. Mungkin motor selanjutnya jadi Alpha Two. Tapi bentuknya ini menurut kami terlalu normal untuk mobil. Biasa review mobil. Untuk motor listrik. Motor listrik tuh yang bayangan kami tuh seperti BMW C4 CE04 gitu, futuristik gitu. Kalau ini bentuknya masih normal ya, motor skuter Honda PCX, NMAX kan bentuknya mirip-mirip begini. Tapi ini listrik, harusnya kalau udah listrik tuh diubah lagi bentuknya, jangan normal seperti ini masih biasa saja. Kurang eye catching gitu, cuma memang tidak jelek. Ini secara bentuk tidak jelek ya. Lekuk-lekukan bagus, proporsinya pas, dan gini, ini motor masih prototype, jadi memang catnya agak kasar. Jadi kami tidak membahas tentang build quality-nya, ya kami bahas tentang lain-lainnya aja. Contohnya seperti ini yang akan kami bahas, karbonan palsu ya. Emang material bentuk tekstur seperti ini juga ada di Peugeot 208 interiornya dan Peugeot lainnya, dan banyak juga mobil yang ada yang pakai ginian. Kami tidak suka karbon-karbonan palsu. Ini seperti karbon-karbonan yang dijual stiker meteran di toko aksesoris. Ini bannya Michelin. Ukurannya di depan tuh 90 lebar, 90 tebal, dan velgnya 14 inch dengan rem disc tentunya. Ya rata-rata segini untuk skuter macam ini ukuran ban depannya. Lampu depannya full LED karena memang LED itu lebih hemat energi dan lebih indah yang pasti. Ada windshieldnya yang nggak akan berpengaruh apa-apa karena rendah. Sementara di belakang bannya itu 110, lebarnya tebal 80, diameternya, velgnya juga 14 inch. Nah ini velgnya jadi satu dengan motor listriknya, jadi ini wheel hub motor di dalam sini. Bisa juga disebut dengan drive hub. Tadinya kami pikir wheel hub motor seperti ini gampang rusak, ternyata enggak. Banyak sekali motor-motor listrik yang memakai wheel hub motor seperti ini dan ternyata enggak gampang rusak karena ini adalah unsprung weight. Ya, motor listrik suatu benda yang mahal ditaruh di lokasi yang tidak kena suspensi. Jadi ini getaran dari jalanan langsung terimpact ke sini walaupun ada empuk-empuk dari ban. Rem belakangnya disc. Ya, tentunya lebih kecil tipis. Suspensi belakangnya biasa, monoshock seperti ini, depannya juga garpu biasa. Lampu belakangnya juga full LED ya. Kalau motor listrik, mobil listrik tuh harus LED full. Kemudian untuk ngecharge ya, motor listrik ini lucu seperti ngisi bensin pada motor biasa. Colokannya seperti ini. Motor-motor listrik yang dijual di Indonesia, colokan listriknya itu berbeda-beda. Jadi
tetap mesti bawa kabel kemana-mana, nggak bisa ke mobil ke charging station yang umum gitu ya. Mungkin karena baterainya kecil bisa pakai colokan listrik biasa. Lihat bagasinya. Serius nih dapat charger segini gede. Karena chargernya segede gini, makanya dari 0 sampai penuh itu cukup hanya 4 jam saja. Ya, untuk satu baterai. Alfa ini juga bisa menyimpan satu baterai lagi. Ada kompartemen bagasi di sini yang ditaruh helm juga nggak muat sebenarnya. Nggak muat kan? Coba ini contoh ada helm. Nggak muat. Ini full face ya. Half face. Nggak muat juga. Mungkin cara naruhnya salah. Gak muat. Tapi bisa buat naruh barang, tas-tas kecil kita, daripada kita selempangin nanti takut dibegal, mendingan masukin di sini. Nah, di bawahnya ada kompartemen baterai. Nah, di sini ini ada ruangan kosong lagi yang sebenarnya kita bisa naruh satu baterai lagi. Kalau beli Alfa dapat baterai satu gratis kalau mau nambah. Nggak gratis, termasuk di dalamnya. Kalau mau nambah satu baterai lagi tinggal ditaruh di depannya sini. Ini baterainya keren nih. Dia ada tombolnya nih kayak apa? Drone. Tuh kapasitas tuh berapa? Nih dari 5 bar berkurang 1 bar. Seberapa berat sih baterainya? Kita cabut ya. Nih disconnect dulu nih. Ini baterai bisa kita bawa turun. Dan ini colokannya sama seperti, nah kan, sama kan tuh. Saya colok situ bener kan? Tuh, jadi kita bisa bawa turun baterainya tanpa mesti masukin motornya ke ruang kerja kita. Kita bisa bawa baterainya aja dan ngecharge di dalam ruang kerja. Atau di Indomaret atau Alfamart terdekat. Oke, datang ke convenience store. Mbak, boleh numpang ngecharge? Iya, silakan Pak. Bawa ada gituan. Ini motor kan plat nomornya biru ya. Yang melambangkan bahwa ini adalah motor listrik. Cuma kalau di mobil sangat berpengaruh sekali karena bebas ganjil genap kalau pakai plat nomor biru. Kalau di motor apa ya privilege-nya pakai plat nomor biru? Oh iya, ikut menghijaukan dunia, bener. Dapat kunci seperti ini, familiar sekali bentuknya. Dan dapat remote seperti ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyolokin anak kuncinya juga, ini bisa dicolokin dan di start dari anak kunci ini. Kalau bisa masuk, bentar. Tuh, nggak hidup. Oh, tahu kenapa nggak hidup? Tadi kan belum dihidupin lagi. Ini. Nah kan. Tuk tuh kayak suara handphone ya. Nah, bisa juga kita pakai remote-nya saja, pencet yang petir, hidup juga sama. Andai sekalian keyless ya di kontak gitu ya, nggak usah pakai pencet-pencet apa-apa, rasanya akan lebih praktis. Bisa, ya ada satu lagi caranya untuk nyalain motor ini, pakai handphone. Jadi handphone bisa dikonek ke motor ini dan itu fungsinya banyak sekali. Inilah fungsinya. Ya, motor listrik seharusnya lebih modern dibandingkan dengan motor internal combustion engine biasa. Alpha One sudah bisa menyalakan motornya dari jauh menggunakan aplikasi smartphone Anda. Dengan Alpha Mobile App, aplikasi ini bisa menyalakan motor dari jauh dengan basis GSM. Ini canggih. Apalagi Anda yang suka tiba-tiba meninggalkan kunci atau mungkin kuncinya terjatuh di jalan. Dan aplikasi ini bisa didaftarkan untuk lebih dari 1 orang pengguna. Selain itu, dengan aplikasi ini Anda bisa tahu rute mana aja yang pernah Anda lewati seharian penuh karena sudah ada GPS-nya.
Ini bahaya sekali kalau ketahuan istri. Dan kalau Anda macam-macam, istri Anda juga bisa mematikan motornya dari jauh kalau dia punya loginnya. Selanjutnya ada fitur battery status, pengingat waktu servis, indikator seberapa irit motor Anda, dan juga lokasi dealer Alfa. Kali aja mau servis. Sejauh ini motor internal combustion belum ada fitur-fitur yang secanggih ini. Lubang kuncinya juga dia dilengkapi dengan tutupan security seperti ini nih. Kita tutup. Nggak bisa dibuka lagi kan, bukanya pakai ini kayak macam motor biasa. Terbuka lubangnya. Nah ini ada 2 tombol fuel. Kenapa fuel ya? Nah tuh nggak bisa dikontak posisinya, harus di sini. Dan untuk buka bagasinya sebelah kanan, untuk jempol kita ada kill switch. Terus ada shift, ini maksudnya kayak shifter mobil gitu, shifter motor. Tapi ini sebenarnya limiter top speednya, tenaga yang keluar dari motor listriknya. Terus R ini untuk mundur, kita pencet R, kita putar, motor ini akan mundur, jadi tidak perlu bantuan tukang parkir yang bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Sebelah kiri, high beam, low beam, standar, dan sen, klakson. Dah, rem dua-duanya hidrolik ya. Iya, motor udah nggak ada yang nggak hidrolik ya remnya. Kita kontak, welcome katanya. Ini instrumennya, kita tidak bisa ubah apa-apa, nggak ada tombol untuk mengubah instrumennya. Ini ada indikator baterai, ini adalah kecepatan yang tengah, ini adalah power yang dikeluarkan, nanti barnya nongol. Nah yang kami heran, ini ada charge nih, berarti ada regenerative braking. Padahal aktualnya motor ini tidak ada regenerative brakingnya. Cuma disediakan aja mungkin. Kontak, gaya. Kalau dimatiin kill switchnya, dia posisi gear P katanya. Park, ya kan? Park tapi ban belakang bisa diputer-puter. Coba diputer-puter. Bisa diputer-puter. Itu bukan park amat. Ada lagi tuh kecepatannya. Kalau kita hidupkan, dia berubah jadi D1 karena posisi shiftnya ini di 1. Kalau kita geser 2, 3. Ini kalau kita gaspol, takut mental motor enggak kan? 48 km per jam. Shift 2 meningkat jadi 72 km, 73 km per jam. Shift 3 99 km per jam, hampir 100 km per jam. Cukup ya. Sama seperti Wuling REV. Nah, kalau kita pencet R, ini reverse. Pencet, puter, dia akan mundur. Mundur top speednya 5 km per jam. Klaksonnya suaranya biasa saja. Tingginya itu tinggi kami adalah 174. Karena joknya ini cukup lebar, dia nggak bisa, ya bisa napak tapi ngepas sekali untuk tinggi yang 174. Terus posisi ridingnya ini bisa selonjoran seperti ini, bisa gini biasa. Ini karena joknya lebar. Ya jalan. Direm dulu lagi. Kemudian motor elektriknya diklaim mempunyai performa tinggi yang mampu memberikan kecepatan yang tinggi, yang diklaim punya kecepatan maksimal di 90 km per jam. Ya bisa kurang bisa lebih tergantung berat badan Anda dan kontur jalan. Posisi motornya terletak di roda belakang terhubung dengan drive hub. Punya tenaga 4,8 kW dan torsi maksimal 46 Nm yang rasanya nanti kita tes aja jalan. Nonton video ini sampai habis. Gimana, di jalan nggak terlalu malu-maluin kan? Masih keren. Kiri! Ini kami kebiasaan ngerem kiri terus nih jadinya nih gara-gara keseringan pakai Vespa listrik kami. Mesinnya nyala nggak sih? Nggak kelihatan. Ini kalau terik matahari begini ternyata layar instrumen clusternya itu agak susah terbaca. Tapi oke nih. Ya, kami udah nyoba sempet jalan agak lumayan jauhan dikit ke kota waktu itu. Cuma konvoy rame-rame ya, jadi nggak bisa berbebas-bebas. Sekarang bebas. Motor merupakan transportasi yang terbaik untuk di Jakarta ini sebenarnya. Cuma ya memang sangat berbahaya. Dan yang paling bahaya itu bukan dari mobil sebenarnya, dari motor lain. Suspensinya
nggak bisa dibilang nyaman-nyaman sekali, tapi ya cukup lah, nggak bikin sakit pinggang. Dan joknya ini besar, menopang pantat kami yang cukup lebar. Posisi ridingnya juga nyaman, kaki bisa selonjoran ke depan, bisa begini, bebas. Tuh kan posisi tidur kayak gitu disikat, aman aja. Remnya juga oke. Cuma lebih enak kalau misalnya dua-duanya ditarik sih remnya. Tenaganya nih kalau di shift 1, shift 2, shift 3. Motor listrik cenderung kalau tanjakan gini malah nggak masalah. Internal combustion yang lebih lemah kadang-kadang kalau untuk urusan tanjakan. Tuh kan kalau dilepas gas tuh nggak ada ngecharge gitu, nggak charging, di rem juga nggak ada chargingnya. Kami nggak suka model sen geser-geseran begini ya, nggak bisa ngerasain apakah udah nol apa enggak sennya. Feel remnya itu enak. Sayang sekali ini belum ABS, jadi berbahaya sebenarnya. Ya nggak kenceng. Bukan model-model motor listrik yang tenaganya menggelegar gitu, enggak. Cuma ya cukup saja juga untuk di Jakarta. Itu enak-enak motor. Sebenarnya lewat jalan yang begini nih, yang kecil begini, Wuling REV juga muat, kecuali bagian yang ini. Nah, Wuling REV nggak muat, motor. Overall, mengenai motor elektrik Alpha One, motor yang tidak perlu banyak dipikir. Ini adalah motor listrik, namun dari desainnya bisa langsung diterima masyarakat Indonesia. Bahkan cara pakainya pun tidak berbeda dengan motor internal combustion engine biasa. Karena biasanya motor elektrik agak berbeda cara makainya dengan motor internal combustion engine. Kalau yang ini tidak, sama saja. Dan karena ini motor listrik bisa bangga dengan plat nomor yang ada biru-birunya. Tidak bersuara, tidak menimbulkan polusi, tidak bergetar, tidak harus antri-antri di pom bensin, dan biaya servisnya jauh lebih murah. Apabila Anda tertarik Alpha One ini, Anda bisa membelinya dengan harga Rp34.990.000. Apakah mahal? Dengan spesifikasinya mungkin Anda bisa bilang mahal. Namun bagi kami ini adalah motor listrik yang murah dibandingkan dengan spesifikasinya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami dan cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.